Bang Sijo, Yoga, assalamualaikum Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pandi. Assalamualaikum semuanya. Gurunda, Waalaikumsalam assalamualaikum. warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya adik-adik saya yang ada di sini, Bunda Rahma, semuanya, Daisijo, dan juga Dinda Uniripa Yoga. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya kan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sehat. Alhamdulillah. Dinda Rifa gimana kabar? Alhamdulillah Bang, sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah. Bang Bunda Sijo. Rahma. Ini Bang Bang Sijo. Ya, Ya, silakan Bang Sijo. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih Bang Pandi. Ya Bang Sijo. Jadi ini yang aku tanya dulu, ini tentang pertama tentang tema di atas ini maksudnya apa? Maksud dari tema ini adalah mengajak saudara Kristen untuk belajar Bible tanpa kemudian ada paradigma berpikir yang didasari dogma dan doktrin, tetapi belajar untuk membebaskan kemudian konsep di dalam nalar logika berpikir dalam keseimbangannya antara hakikat kemanusiaan kita dengan kebebasan berpikir berlandaskan terhadap Bible, seperti itu. Jadi tujuannya tema ini nggak ada hal yang nggak baik, tujuannya hanya yang baik ya. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau begitu di mata teman-teman kami Kristen itu orang yang kurang cerdas atau orang kurang pintar atau orang bodoh? Bukan. Orang Kristen itu orang yang cerdas. Tapi dalam sisi yang lain terkait dengan keyakinan, orang Kristen ini adalah orang yang taat kemudian secara keturunan memegang suatu keyakinan atau kepercayaan yang bertopang kepada doktrin dan dogma secara turun-temurun, sehingga melupakan satu sisi di mana Yesus menekankan untuk menggunakan akal sehat, mengasihi pencipta langit dan bumi ini dengan akal sehat. Nah, itu yang saya tidak temukan pada seorang Kristen ketika berbicara mengenai keagamaan. Tapi berbicara mengenai aspek lain, orang Kristen itu orang yang cerdas. Tapi berbicara mengenai akidah, orang Kristen ini adalah orang yang lalai mempelajari kitab yang mereka anggap suci. Mereka hanya dominan mendengarkan petua khotbah gereja yang pada prinsipnya menitik beratkan kepada poin konsep yang merupakan doktrin dan dogma. Di mana doktrin itu, dogma itu adalah salah tidaknya harus dipercaya. Tidak boleh dipertanyakan, tapi harus dipercaya. Itu. Jadi kalau sekali seperti itu pun keyakinan sesama kita seperti halnya kami, apakah boleh dipersalahkan sesama keyakinan orang yang lain? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai salah atau tidaknya, keyakinan antara Islam dan Kristen itu tidak mungkin dua-duanya betul. Pasti ada salah satunya salah. Maka tolak ukurnya kemudian untuk menilai satu keadaan salah benarnya itu adalah akal. Akal dan kitab yang kita anggap suci, selayaknya Al-Quran dengan pola kehidupan berakalnya umat Islam, dan Bible dengan pola berakalnya saudara-saudara kita Kristen. Nah, sekarang orang menjadi Kristen itu bukan landasan akal. Orang menjadi Kristen itu karena turun-temurun. Ya, bukan karena akal. Jadi seperti halnya di keyakinan kita, walaupun kita berbeda, sepakat apa tidak kita harus saling menghargai. Yes, harus saling menghargai, dan ingat, bukan hanya sebatas menghargai, tetapi harus saling mengingatkan satu sama lain. Dalam segala hal, ingat, di dalam pengajaran Kristen, kasihilah saudaramu sendiri. Dalam agama Islam, rahmatan lil alamin, berkasih sayang dengan alam semesta. Orang Kristen itu adalah bagian daripada alam semesta ini. Maka perintah di dalam Al-Quran adalah berkasih sayang. Rahmatan lil alamin, berkasih sayang terhadap alam semesta.
Jadi cakupan Islam itu adalah mengingatkan, menyampaikan, memberi kemudian peringatan dengan cara-cara yang ma'ruf. Illal ladina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita saling mengasihi, Kristen ketika melihat Islam itu adalah satu keyakinan yang salah, maka Kristen harus memiliki konsep untuk menyampaikan dengan metode yang baik terhadap saudara Islam. Demikian juga Islam. Ketika melihat ada kekeliruan di sana, maka Islam harus memiliki konsep untuk menyampaikan kesalahan itu agar dibenahi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu di dalam Islam. Sampaikan kebenaran Islam dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang hasanah, dengan cara-cara yang baik. Nah, itu dia masalahnya sekarang. Artinya apa? Kristen harus membuka. Ya, silakan. Jadi dasarnya keyakinan manapun kita harus saling menghargai dan tidak boleh saling membenci, ya. Yes, di Islam tidak mengajarkan membenci. Rahmatan lil alamin. Islam itu menyayangi, mengasihi alam semesta ini. Nah, sekali lagi, Kristen itu adalah bagian dari alam semesta. Maka Kristen harus dikasihi, Kristen harus disayangi. Nah, wujud daripada kasih dan sayang Islam menyampaikan ini loh keselamatan itu. Tentu dengan cara-cara yang ma'ruf. Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Nah, begitu juga Kristen, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Maka pola ini harus disampaikan. Kalau Kristen itu agama benar, jangan dengan cara menipu. Jangan dengan cara kamuflase, tapi sampaikan selayaknya Islam menyampaikan Islam. Di mana-mana Toa diperdengarkan, Islam diperdengarkan, ayat sucinya diperdengarkan. Yang mau mengkritik silakan mengkritis, yang mau kemudian memberikan saran silakan, yang mau diskusi silakan. Jadi Al-Quran tidak disembunyikan lalu diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Al-Quran tidak disembunyikan lalu kemudian memiliki metode penyampaian secara terstruktur untuk mengajak orang lain masuk Islam. Itu enggak. Itu tidak seperti itu. Ketika kemudian ada orang mengatakan kami terganggu dengan suara toa masjid. Toa itu hama. Sekarang ketika Anda ke bandara atau di rumah Anda dekat bandara, setiap saat ada pemanggilan penumpang atau di terminal, nomor dengan kendaraan DD, plat mobil 558, mau pergi ke Surabaya, para penumpang naik Miki. Yang mau tujuan Surabaya silakan naik, yang tidak mau anteng-anteng aja. Sama seperti ketika azan itu dikumandangkan. Anda merasa terpanggil, silakan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Anda terpanggil silakan. Anda tidak terpanggil ya tinggal di rumah. Sama seperti ketika lonceng gereja pun berbunyi. Ruangan saya di kantor itu jaraknya dengan lonceng gereja itu kurang lebih 200 meter. Itu kalau bunyi sampai ke jantung, ting, runcing sekali suaranya. Tapi kami nggak pernah protes. Bayangkan kalau gereja yang mayoritas di Indonesia ini, cing, 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 itu akan berbunyi. Apakah umat Islam punya hak untuk membatasi itu? Enggak boleh. Dan itu adalah keyakinan seorang beragama. Nah, beda kalau kita dalam ranah diskusi seperti ini. Silakan. Oke, karena memang Jo, coba sekali-sekali saya mau bertanya sama Bang Zuma dulu. Saya belum pernah ya. Kamu terus dari tadi ya. Silahkan. Bang Zuma mau bertanya terkait penjelasan Abang tadi. Abang jelasin kalau di Islam itu kita cenderung berkasih sayang sesama kita. Dan Abang baca juga dalil Bible. Tapi yang ketika saya belajar, Bang, kenapa di Bible kepada saudara keras, ya kan? Contoh membenci ibu, bapak. Kemudian kalau ada saudaramu marah, dihukum. Kalau ada berkata kafir, dibawa ke mahkamah agama. Kalau ada berkata jahil, masuk neraka. Kan mereka ini kan bilang ajaran kasih, Bang, tapi kasihnya kepada musuh. Tapi kalau kepada saudara sendiri, kenapa keras gitu, Bang? Contohnya Wanes Tritunggal saling baku hantam. Realitasnya kan begitu. Inkuisisi itu yang Kristen dihabisi, dibakar hidup-hidup. Itu gimana menurut Abang, Bang? Kalau saya nih ya, karena saya ditanya,
Kita harus mendudukkan perkara ini dulu pada dudukan yang sebenarnya antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Ajaran Yesusnya, tidak bisa orang itu menjadi pengikut Yesus kalau dia tidak membenci ayah ibunya, saudara-saudaranya. Itu Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus sedang mengajarkan ajarannya dan mendudukkan dirinya sebagai utusan di tengah-tengah orang yang tidak menerima dirinya. Dia tidak diterima dari kalangan kaumnya sendiri di mana dia diutus. Orang tua yang ada di sana tidak menerimanya. Ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki. Jadi di antara dalam satu rumpun keluarga mau menjadi pengikut Yesus, ya harus mengalami itu. Harus merasakan dibenci, dimusuhi, ditolak, diusir oleh keluarganya. Maka Yesus memberikan semangat data seperti itu. Nah kalau di Kristen beda lagi. Kasihilah musuhmu. Karena apa? Ada muatan tertentu yang ingin dicapai di sana. Apa itu? Jadikan seluruh bangsa. Dengan cara apa? Kasihi mereka. Tidak boleh benci mereka. Nggak boleh begini. Jadi dua konsep yang berbeda. Dua konsep yang berbeda. Yesus tahu kalau dia dibenci. Makanya kedatangannya aku diutus hanya kepada domba. Bukan semua domba. Tetapi diutus kepada domba yang sesat. Dari umat Israel. Maka metode penyampaian proses belajar mengajar Yesus, kurikulum yang ditanamkan konsentrasinya kepada apa? Aku dibenci, aku dimusuhi, aku ditolak. Yang mau menjadi pengikutku pasti identik dengan dimusuhi oleh keluarganya. Begitu. Shalom. Iya, salam Bang. Salon. Selamat Gimana, Bang pagi Adi? semua. Selamat pagi. Silakan Bang Adi. Iya, silakan. Saya Saudara. Kristen, Bang. Iya, silakan Bang. Saya Di mana Dinda Uniripa? Hah? Iya. Jadi begitu sorry. Bang ya. Iya. Saya jadikan materi ini berapa hari ini materi yang cukup menarik. Saya bahas sendiri gitu kan. Nanti baru si Jo bentar. Nanti kita sapa nih Bang Adi juga Bang Egel ini Kristen dua-duanya. Cuman kenapa saya tanya ini sama Bang Zuma? Saya ingin mengerti cara Bang Zuma memahami. Karena kalau saya lihat orang Kristen selalu menggembar-gemborkan, kalian selalu di hadapan kami. Kami loh ajaran kasih. Iya, saya akui. Kalian ajaran kasih. Tapi justru kalau saya banyak baca di kitab kalian seperti kitab Roma mengajarkan untuk Roma mengatakan untuk patuh kepada pemerintah. Pada saat itu tahu sendiri kan kalau Paulus itu dijajah, Bang. Penjajah itu kan musuh. Tapi Paulus justru suruh tunduk patuh pada penjajah. Belum lagi dalam ayat Petrus, hamba-hamba tunduklah kepada majikanmu walaupun yang jahat sekalipun. Ini maksud saya, kasihilah musuhmu. Ini maksudnya tidak boleh melawan kepada orang-orang jahat, yaitu musuh-musuh. Tapi ketika saudara sendiri, contoh, apabila saudaramu marah, hukum. Berkata jahil saja dibawa ke mahkamah agama. Berkata jahil masuk neraka. Jadi keras kepada diri sendiri, tapi keras kepada saudara sendiri, tapi lembut kepada musuh. Nah di Islam terbalik. Islam itu yang paling lembut harus kepada saudara sendiri, kepada ibumu. Tapi kepada musuh kita harus keras. Makanya kita harus keras kepada orang kafir yang memusuhi kita. Nah jadi logikanya itu loh Bang, dibalik sekarang ini seolah-olah mereka ini, wah lihat kami sama musuh aja kami lembut, tapi sama saudara begitu kelakuannya. Jadi itu yang saya pelajari Bang. Iya, baik. Jadi gini, kalau di Islam itu konsep seperti kasih mengasihi itu adalah level 2. Level pertama di Islam itu adalah begitu orang itu berislam, rajin membaca Quran, rajin mengkaji Quran, maka Allah akan menanamkan secara otodidak, secara spontanitas rasa kasih sayang pada orang tersebut, baik kepada sesamanya manusia, apapun keyakinannya, maupun kepada makhluk yang lain. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sungguh kata Allah, di situ Allah menekankan, inna, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Itu makanya Islam itu datang keras, Islam bisa mengimbangi.
Yang datang lembut, Islam pun mengimbangi. Karena kenapa? Pada prinsipnya, orang Islam itu dalam hatinya sudah ditanamkan kasih sayang. Nah, terhadap orang-orang kafir di luar Islam kemudian, apa kata Allah? Husil afwa wa'mur bil urf wa'arid anil jahilin. Itu kata Allah. Jadilah pemaaf. Sabar bang. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf. Serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Jangan peduli orang yang bodoh. Qul lilladzina amanu ya'firu lilladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir. Diperintahkan untuk memaafkan. Jadi di Islam itu kayak begitu. Nah, ini terakhir. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih di Kristen, sebenarnya kasih di Kristen itu adalah buatan yang datang belakangan. Ajaran yang muncul belakangan, yang dibuat belakangan. Loh, bukannya Yesus mengajarkan kasih? Yes. Ajaran kasih Yesus bisa dilihat di dalam Matius 22 nomor 34 sampai nomor 40. Jadi yang dimaksud kasih itu adalah sesuatu keadaan yang dihadirkan oleh oknum per oknum atau sebuah keyakinan secara menyeluruh yang terangkum di dalam hukum Taurat. Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia itu adalah dua kasih yang tersimpul keseluruhannya sebagai mutlak absolut tergantung dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesusnya apa? Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, semuanya itu tergantung seluruhnya di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Permasalahannya saat ini adalah hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dengan kata lain, kasih kepada manusia dan kepada Tuhan itu juga dibatalin. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti kasih tadi udah mampus. Tak ada lagi kasih di Kristen. Maka mereka membuat kasih model baru. Seperti itu Dinda Rifa. Kasih Bang, sekarang kita kasih kesempatan non muslim bertanya nih. Si Jo, kita sapa dulu yang dua di bawah ya. Ini Pak Adi tadi pengen bicara. Mungkin setelah Pak Adi satu pertanyaan, habis itu Bang Igel, baru si Jo lagi ya. Silakan Pak Adi bertanya. Terima kasih Mbak Uni. Saya coba menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Silakan. Saya pikir masih kurang tepat itu apa yang disampaikan oleh Bang Juma bahwa hukum Taurat itu dibatalkan karena Efesus pasal 2 itu tadi. Sebenarnya Efesus pasal 2 itu bukan membatalkan seluruh hukum Taurat. Ya kan? Efesus pasal 2 itu membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan penebusan dosa manusia. Nah, itu dia. Bukan semua hukum Taurat dibatalkan, bukan, tapi membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan penebusan dosa. Karena di dalam hukum Taurat dijelaskan bahwasannya dosa manusia dapat diampuni oleh Allah atau dihapuskan oleh Allah ketika ia menghadap imam pada saat itu, dan kepada imam itu diserahkan korban-korban sembelihan seperti korban domba, korban kambing, korban lembu, korban burung tekukur. Jadi itulah makna dari Efesus pasal 2 itu. Gitu dia Mbak Uni. Saya tanggapi boleh? Ya silakan Iya. Bang Juma. Oke, jadi gini saudara. Di dalam Efesus 2 nomor 15 itu ada kata entole dan ada kata dogma. Entole itu perintah, dogma itu ketetapan, ketentuan, hukum-hukum atau apapun yang mencakup tentang hukum Taurat.
Coba Anda baca. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah, entole, dan dogma, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya, betul. Dogma dalam bahasa Yunani itu adalah ketetapan, hukum-hukum atau perintah-perintah. Jadi seluruh ketetapan, seluruh perintah itu dibatalkan. Satu, ini satu. Yang kedua, kalaupun hukum Taurat itu tidak dibatalkan, pahami, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ada sangkut pautnya dengan Kristen hukum Taurat itu. Jadi berlaku tidak berlaku hukum Taurat tak ada urusan dengan Kristen. Jadi Kristen ini adalah sebuah sekte baru yang didirikan Paulus, yang mengambil kemudian kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan demi untuk melegalkan aturan-aturan baru yang kelak akan dibuat oleh Kristen. Makanya dalam seruan Paulus itu, Paulus menyeru kemudian di Kolose 2 satu perikop Anda baca, itu Kolose 2 mengajak orang-orang Kristen pengikut Paulus untuk meninggalkan semua hukum Tuhan. Tulis mana tuh Bang? Di Kolose 2 Bang. Jadi ayat keberapa? Paulus ini memang mengajak satu perikop Anda baca sampai data nomor 23. Kalau konsentrasinya itu di data 16 sampai dengan data 23. Itu Paulus mengajak orang Kristen meninggalkan semua hukum itu. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Filipi 5, Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja. Salah itu Bang. Oh salah ya? Berarti kitab saudara yang salah cetak atau gimana ini? Enggak, di sini saya nggak ada baca yang abang sampaikan loh. Nggak ada. Coba Kolose Bang dibaca dulu. Kolosenya dibaca. Nggak ayat Kolose 16. Kolose 16 coba Anda baca. Kolose 16 nggak ada. Kolose pasal 4. Kolose 2 nomor 16 maksud saya. Oke, saya baca. Iya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Sabat itu perintah Tuhan kan? Iya. Kenapa dihilangkan? Memang di Alkitab nggak dijelaskan kenapa hal itu dihilangkan. Nah itu dia makanya aku bilang saudara, Paulus ini membentuk ajaran baru, sekte baru. Makanya di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen.